Kita sudah sampai kepada masuk babul hilmi wal ana'ati wal rifqi, bab tentang bagaimana kita itu menjadi orang yang ana'ah, tidak terburu-buru, di dalam memberi reaksi terhadap apapun. Akan tapi semuanya harus dibarengi dengan kesadaran akal akan apa yang akan kita lakukan disesuai dengan bimbingan syariat. Itulah namanya al-ana'atu. Al-ana'atu adalah bagaimana kita di saat memberikan reaksi terhadap sesuatu yang menimpa kita adalah dengan menggunakan akal kita, kemudian setelah itu dibarengi dengan bimbingan syariat, sehingga nanti ada orang yang cenderung ceroboh, terburu-buru apakah di dalam menjawab sebuah pertanyaan atau menyikapi sebuah keadaan, sehingga ada yang cenderung terburu-buru, sehingga buah dari sesuatu tersebut tidak difikirkan terlebih dahulu dan juga tidak dibarengi dengan bimbingan syariat. Maka ada bahayanya orang cerdas yang tidak punya ana'ah. Orang cerdas yang tidak punya ana'ah, mungkin dia spontan mudah menjawab di saat ditanya atau mendapatkan sebuah permasalahan, akan tapi kadang tidak dipikirkan akibatnya apa dari itu semuanya. Tapi kalau orang punya ana'ah, dia akan memikir panjang ke depan, termasuk apa yang ia lakukan itu ada, ia sadari bahwasanya adakah manfaatnya saat ini dan adakah manfaatnya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya itu dalam bahasa kita disimbolkan apa? Bisa diberi makna sabar. Nah, sabar maknanya sabar ya, sabar. Bahasa Indonesia itu bahasa yang bingung dan bingung. Sabar sendiri kan diambil dari bahasa Arab juga, sabar. Sabar untuk menerjemahkan sabar, sabar untuk menerjemahkan hilim, sabar untuk menerjemahkan ana'ah. Warifik, rifik sifat lembut. Rifik adalah sifat lembut. Rifik adalah sifat yang lembut dalam tutur kata, lembut dalam perilaku, kemudian juga mudah di dalam menyikapi segala sesuatu, sehingga tidak cenderung kaku, bahkan hampir tidak berbenturan, biarpun itu adalah sesuatu yang sangat tajam, biarpun itu sesuatu yang sangat keras. Bagaimana berhadapan dengan sesuatu yang sangat keras pun tidak akan berbenturan, sehingga di saat dia bertemu dengan orang yang sifatnya keras sekalipun, dia tidak akan berbenturan dengannya. Itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rafiq, orang yang sangat lembut, lembut dalam perilaku, lembut dalam bertutur kata, lembut di dalam menyikapi segala sesuatu. Kita sudah sampai kemarin, kita baca satu firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhibinal ghaidh. Kemudian khudil afwa. Qala Allah taala khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi orang yang mudah memaafkan, berlapang hati. Jadi itu sebenarnya persiapan yang luar biasa. Sebab kita berurusan dengan manusia yang punya hawa nafsu dan punya kesalahan. Termasuk berhadapan dengan istri pun, dan yang hanya mengatakan kamu ingin bersenang-senang saja karena kebaikannya dia, atau seorang anak yang soleh atau sahabat yang baik, bukan. Akan tapi kita harus punya persiapan untuk al-afu, membuka hati, lapang hati. Kenapa? Siapa biarpun sebaik apapun itu istri atau suami atau anak, dia adalah manusia yang di dalam dirinya ada hawa nafsu, yang mungkin suatu ketika terpicu emosi sehingga dia harus marah atau buat satu perbuatan yang menjadikan kita tersinggung. Tapi kalau kita sudah punya bekal bahwasanya al-afu, perilaku yang tidak baik dilakukan oleh seseorang, bagi kita akan mudah. Kita sudah punya ilmu kebal di dalam diri kita, sehingga apapun yang dilakukan oleh seseorang kepada kita dari kejahatan-kejahatan, maka yang adalah kata maaf, aku maafkan. Ada kita berikan maklum, dia adalah manusia. Dia adalah manusia. Kita tidak berurusan dengan malaikat yang tidak pernah berdosa, tapi kita dengan manusia yang di dalam dirinya ada hawa nafsu. Dan memang hawa nafsu itu ammarah bisu, selalu mengajak kejelekan, kebusukan.
kecuali nafsu yang memang sudah digembleng dan digembleng dan digembleng sehingga menjadi nafsu al-lawwamah, kemudian mulhamah, kemudian menjadi mutmainnah, dan menjadi radiyah mardiyah, menjadi nafsu kamilah. Tapi mula-mula semua adalah ammarah. Nafsumu adalah nafsu yang mengajak kejahatan. Kecuali setelah itu engkau menggembleng hawa nafsumu dengan gemblengan setiap hari kau tuduh hawa nafsumu. Di saat mengajak segala sesuatu kau curigai dia. Mau ngajak sholat benar atau tidak? Hai diriku, hai hawa nafsuku, apakah kau mengajak sholat hanya karena ingin disanjung sebagai orang ahli sholat atau bagaimana? Terus kenapa mengajak ini? Jadi terus hawa nafsunya dikontrol, dipantau. Lawamah. Kalau sudah begitu nanti akan naik menjadi nafsu al-mulhamah, mudah menerima kebenaran, kebaikan. Di saat diberi petuah mudah faham, tidak memberontak, tidak membantah dan sebagainya. Dia tidak lain nafsu kita seperti kuda liar. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana orang yang ada di Sumba sana menaklukkan kuda-kuda liar. Tidak bisa kuda itu langsung tunduk seperti itu, harus dibuat, dia ada masukkan satu lubang, kemudian ditutup. Kalau di padang pasir sana di Arab sana, sampai dia lemas, baru nanti dikembalikan ke tenaganya dalam keadaan dia dipaksa dengan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan. Mau gerak sana ditahan sini. Begitulah mereka punya cara sendiri bagaimana menundukkan kuda sehingga sampai kuda itu menjadi kuda yang patuh. Begitu juga hawa nafsu, dilawan al-kharqul khair fi mukhalafatil hawa. Nah ini kebaikan adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu kita. Nah, kita ini urusan dengan manusia seperti itu. Siapapun dia, selagi bukan Nabi tidak pernah berusaha dan Nabi tidak pernah ada kesalahan. Tapi semua manusia yang bersama kita, sebaik apapun dia, mungkin sekali dia akan melakukan satu kesalahan untuk kita. Dan alangkah beratnya kita jika hati kita belum ada afunya, sehingga nanti akan muncul penyakit dendam kepada manusia sejagat. Capeknya sejagat. Dendam dengan dua manusia saja capek, dengan dua orang. Ini sebenarnya pendidikan indah dari Allah dan Rasulnya. Kita marah, capek, dendam dengan seseorang, dua orang saja capek. Di saat ngelihat dia pun ngelihat rumahnya, ngelihat mobilnya, ngelihat suaminya, ngelihat anaknya dia. Tapi kalau sudah hati kita lapang Allah, maka tanamkan ini di hatimu. Biasakan untuk memberikan maaf. Wa'mur bil 'urfi, dan senantiasalah engkau mengajak sesuatu yang baik. Jadi setelah menata hati kita, dan memang di dalam aturan kita mengajak kepada kebaikan, memang kita harus punya hati yang tertata terlebih dahulu, supaya tidak ada ustadz nanti marah-marah dengan jamaah, dasar kepala batu, dikasih tahu gak bisa. Atau mungkin istri model apa, atau suami dari mana, sehingga nanti membawa ke suku, bangsa, dan kabilah, keluarga besar dan sebagainya. Tapi kalau sudah kita faham, maka kita menata hati kita, baru kita mencoba membawa siapapun dalam kemuliaan, membawa kepada kebaikan. Yani wa'mur bil 'urfi, bawa orang-orang itu, siapapun yang ada di kiri kananmu, kepada kebaikan sesuai dengan syariat. Tapi itu ingat, dengan hatimu yang sudah kau persiapkan. Karena di antara mereka mungkin ada yang membantah, mungkin menolak, mungkin marah kepadamu. Kalau kamu belum menyiapkan hatimu dengan itu, maka tidak akan sampai kebenaran kepada mereka, dan mereka tidak akan mau kepada kebaikan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Nabi SAW punya sifat yang luar biasa. Lin adalah bagian daripada rifq, kelembutan hati, sehingga mudah menyikapi kekerasan seperti apapun. Kalau bukan karena rahmat yang ada di dalam hatimu, wahai Muhammad, dengan rahmat yang ada di dalam hatimu, itulah engkau bisa lemah lembut kepada mereka. Kalau engkau kasar, engkau keras hati kepada mereka, niscaya mereka akan lari dari kiri kananmu, tidak akan mau mendengar omonganmu, tidak akan sampai kepada mereka dakwahmu, hai Muhammad. Ini adalah pendidikan untuk Rasulullah SAW. Wa'arid anil jahilina,
Ini juga cara baik bagaimana kita itu mempertahankan diri kita agar tetap dalam posisi yang ana'ah dan rifiq. Pertama adalah agar muncul sifat mulia ana'ah rifiq, sifat lemah lembut, sifat tidak terburu-buru, adalah menata hati kita dengan hati yang lapang. Kemudian di saat mengajak kepada kebaikan atas dasar kelapangan tersebut, lihat orang yang bisa diajak kita bawa kepada kebaikan. Jika ternyata mereka adalah orang yang tidak faham kebaikan dan tidak mau kenal kebaikan dan tidak bisa diajak baik, maka urusanmu dengan mereka bukan engkau harus marah-marah dengan mereka, arid, berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka. Itu bukan urusanmu debat dengan mereka. Debat dengan orang yang tidak benar, orang yang tidak pengen baik, berdebat. Mau debat model apa? Dia tidak ngerti ilmu. Arid anil jahil, assalamualaikum. Maka akan tampak sifat mulia. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada orang kadang kesiapan di dalam menerima sebuah petuah ini berbeda-beda. Jadi kesiapan seseorang di dalam menerima petuah berbeda-beda. Ada orang yang masya Allah spontan dia menerima karena sudah lama dia haus dan rindu kebaikan dan kemuliaan. Bahkan mungkin yang ditunggu-tunggu adalah itu, sehingga di saat mendengar petuah dari seseorang langsung menyambutnya. Ada orang yang memang tidak punya masalah sama sekali, akan tapi di saat diberi petuah dia bisa berpikir sesaat lalu bisa menerimanya. Ada orang yang mendapatkan petuah itu langsung emosi yang ada, apa-apaan itu, karena dia masih ditutupi hawa nafsunya untuk mengikuti kebiasaan jeleknya, sehingga di saat ada sesuatu petuah kebaikan yang bertentangan dengan kebiasaannya, maka dia menolak. Lah ini orang-orang semacam ini kita harus tahu. Tapi demikian sifat ana'ah dan rifik harus ada pada dirimu, baik di saat engkau mengajak kepada kebaikan atau di saat engkau berurusan dengan manusia. Dalam keadaan apapun sifat rifik dan ana'ah, lemah lembut, itu harus ada padamu. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu. Yang namanya kebaikan tidak akan wala tastawil hasanatu. Dan ingat, qala Allah Ta'ala wala tastawil hasanatu. Tidak sama yang namanya kebaikan. Kebaikan itu sendiri tingkatan. Bahkan bentuknya sama, tapi dilakukan oleh seseorang juga tingkatan. Sama-sama sholat dilakukan oleh seseorang, ternyata tingkatan. Duit 100.000 itu diberikan kepada seseorang, ternyata juga tingkatan. Padahal ini ngasih 100. Di mata sama, tadi hadapan Allah berbeda-beda. Ini 100 benar-benar rindu kemuliaan dari dulu, ingin menyumbang 100.000 karena Allah. Oh rindu, aku pengen punya duit 100.000, kalau ada saya akan bantu. 100.000 nilainya sangat tinggi. Yang satu hanya ya orang pada sedekah aja deh, 100.000 tingkatnya. Ada yang nilainya sangat sedikit, bahkan mungkin tidak terlihat. Aduh, tidak enak orang pada ngasih duit, nggak enak saya tidak ngasih. Ya, ada 100.000, padahal kelihatannya di depan mata sama sholat 2 rakaat. Wala tastawil hasanatu. Tidak sama kebaikan yang dilakukan seseorang. Tapi ya jelas ada martabat. Makanya martabat inilah. Nah, jadi kita itu melakukan kebaikan bukan sekedar ingin melakukan kebaikan. Kita ingin dengan kebaikan itu maksimal. Dan untuk maksimalkan ini semuanya, tentu misalnya ada bekal yang harus kita miliki. Wasai'at pun demikian. Kejahatan juga berbeda-beda. Tingkatannya macam-macam. Makanya kalau dosanya orang awam itu sangat beda dengan dosanya ustaz. Yudha'af lahal adzabu. Nabi Allah mengingatkan keluarga Nabi SAW dari istri Nabi, kalau melakukan kesalahan yudha'af lahal adzab, 2 kali lipat, karena paling dekatnya dengan Nabi. Begitu juga di zaman sekarang ini, penerusnya Nabi warathatul anbiya, kalau keluarganya ustadz itu melakukan satu ketidakbaikan, 2 kali kejelekannya. Ini padahal bentuk kejelekannya adalah sama. Makanya banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang awam belum tentu bisa dilakukan oleh seorang ustadz atau istrinya ustadz, biarpun itu bukan sesuatu yang haram. Makanya semua harus tahu bisa menempatkan di mana dirinya harus berada. Jadi kejelekan pun ada tingkatan masing-masing. Orang awam melakukan kejahatan jelek, akan tapi itu kelasnya orang awam. Tapi jika orang yang biasa dengan kebaikan melakukan kejahatan, besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Idfa billatihi ahsan. Maka di saat kita menemukan, karena kejahatan itu juga bermacam-macam tingkatannya, maka di dalam kita menyikapi pun harus berbeda-beda. Bentuknya sama.
Maka sangat berbeda kalau kita melakukan kesalahan. Misalnya kalau kita menemukan seorang awam yang tiba-tiba ngomong kasar dengan kita, bagaimana kita menyikapi? Kita harus tata hati kita. Dia awam, tidak ngerti apa-apa. Cara menyikapi pun adalah dengan berbeda dengan saat kita berhadapan dengan santri sendiri, anak sendiri, sangat berbeda. Akan tapi dengan cara yang baik tentunya. Idfa' billati hiya ahsan. Nah, ini cara kita membuat reaksi terhadap sebuah kejahatan, kita membuat reaksi terhadap sebuah kemaksiatan pun harus ada tata caranya nih diajarkan Nabi SAW. Kalau tidak pakai strategi ini, orang akan lari dari kebenaran, bahkan mungkin akan mengecap Islam itu adalah kasar, Islam adalah keras. Bahkan sampai di dalam peperangan pun ada aturan main yang sangat luar biasa bagus, indah yang diajarkan Nabi SAW. Orang yang bisa menata hati ini, lihat, dengan orang yang memusuhinya, menyakitinya, dengan hati yang sudah tabah, hati yang lembut, hati yang baik, dia ngerti orang itu menyakitinya, mungkin menggunjingnya, mengambil hartanya, berbuat zalim kepadanya. Dia menata hatinya, dia bagaimana agar bisa menyikapinya dengan sesuatu yang baik. Harapannya adalah mendapatkan pahala dari Allah. Yang pertama, harapannya adalah dia bisa sadar ketahuilah kekerasan yang dilakukan seseorang tidak akan bisa tunduk, tidak bisa akan berubah menjadi lembut dengan kekerasan. Tidak. Ad-din, agama, di dalam al-ikrah fid din, gak bisa orang dipaksa kamu harus begini, tidak bisa. Kalaupun dia bisa melakukan, hanya mengikuti, hanya patuh secara lahir, di saat jauh dari yang memerintahkan, dia akan kembali kepada pekerjaan semula. Sehingga di dalam membawa kepada kebaikan, suka-suka, termasuk bagaimana Anda menyuruh putri-putri Anda untuk mengenakan kerudung, bukan dengan paksaan, dengan kalimat-kalimat kasar. Kalau kamu tidak pakai kerudung, awas aku cambuk ya, jangan rumah ini. Bukan gitu. Akan tapi bagaimana kita himbau dia, sehingga hatinya betul-betul bisa mempercaya bahwasanya ini adalah ibadah dan ini menjadi sebab kedekatan dengan Allah dan Rasulnya. Lihat, kalaupun kita tidak ada, tetap dia akan menggunakan, karena qanaah qalbiyah, dengan kesadaran di dalam hatinya, puas dengan hatinya dalam segala kebaikan. Dan demikian, maka jangan sampai kita membiasakan orang berbuat baik di hadapan kita hanya karena takut dengan kita. Kita mati, bubarlah, itu model kebaikan. Nah, ini. Jadi kita ingin menjadikan kebaikan dilakukan adalah dengan kepuasan. Sehingga inilah bimbingan dari Nabi SAW. Bagaimana kita membawa istri kita kepada kebaikan, bagaimana membawa suami dalam kebaikan, bagaimana kiri kanan dalam kebaikan, sehingga mereka melakukan kebaikan itu betul-betul dari dalam hatinya. Dia sudah puas, senang dengan kebaikan yang selama ini dilakukan, dengan keyakinan. Ini saat Anda mengajak kepada kebaikan. Di saat Anda diajak kepada kebaikan, jangan pakai hujah ini. Kadang-kadang orang mengajak itu yang benar dong, bukan begitu. Ini salah lagi nanti. Ada orang mengajak kepada kebaikan, ente sih caranya jelek kok. Udah, ini babnya lain. Ini babnya di saat Anda ingin membawa orang kepada kebaikan, hendaknya engkau tata hatimu dengan mereka. Dan tapi beda di saat Anda diajak dengan cara apapun. Lihat, Anda harus tahu bahasanya itu diajak kepada kebaikan. Hilangkan kesombongan. Awas, ancaman dari Nabi, peringatan bahasanya al-kibru batarul haq, kesombongan yang menjadikan orang masuk neraka jahanam adalah itulah yang suka menolak kebenaran. Jadi kalau sudah namanya kebenaran dihadiahkan kepada kita dalam bentuk apapun, hendaknya kita yakini itu kebenaran. Tidak perlu kita menyalahkan cara bagaimana menyampaikannya. Memang di sana ada pendidikan. Di saat kau ingin menyampaikan kebenaran, hendaknya dengan cara yang baik, agar bisa diterima oleh hamba-hamba Allah. Basyiru wa la tunaffiru, beri kabar gembira mereka. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkan agar mereka bisa menerima kebaikan. Akan tapi pun demikian, di saat Anda menerima kebaikan, jangan sampai berani untuk menolak kebenaran yang dikirim oleh Allah kepadamu. Khawatir itu menjadi tanda kesombongan kita, atau menjadi sebab kita sombong dengan kebenaran. Kalau sudah sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan semacam itu. Dan kesombongannya sesungguhnya adalah batarul haq, menolak kebenaran. Nah, kalau sudah orang tertata hatinya dengan benar, dengan baik, berurusan dengan manusia yang menyakitinya, bermusuhan, dia dimusuhi oleh seseorang, dan mula-mula dia adalah marah, tapi setelah menata hati lalu menolak orang-orang tersebut yang berbuat salah billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih bagus, dan dipaksakan untuk itu semuanya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, sehingga yang semula antara dirimu dengan dia ada permusuhan yang luar biasa. Permusuhan yang luar biasa. Kakak adik bermusuhan, sadar, punya ilmu, ka'annahu waliyun hamim. Ajib.
seolah-olah menjadi sebuah persaudaraan yang sangat bagus, padahal mula-mula terjadi permusuhan yang dahsyat. Tapi karena hatinya tertata, kenapa aku harus marah, kenapa aku harus mendendam. Waliyun hamim, hamim sahabat karib. Waliyun adalah orang yang sangat kita cintai. Inilah Nabi Muhammad SAW menyikapi orang-orang yang memusuhinya adalah subhanallah dengan kelembutan. Bagaimana kita menemukan seorang guru dicaci maki dan diolok, ngerti beliau adalah diolok, guru mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Barun. Dalam sebuah kisah perjalanan hidupnya, suatu ketika dia masuk satu kampung, satu kota, ternyata di situ ada satu ustadz yang sangat memusuhi beliau. Bahwa sesaat mencaci begini, mengolok begini, betul-betul membenci beliau dan musuhi beliau. Apakah beliau tanggapi itu semua dengan amarah? Beliau minta petunjuk kepada satu orang, suruh ngasih tahu rumahnya ada di mana. Kemudian sebelum pergi ke sana membelikan roti kesukaan orang kampung itu, waktu itu roti biskuit, roti yang lama itu, roti kotak skimbat apa itu. Membawa datang ke sana, mengucapkan assalamualaikum, baik dan sebagainya. Allah, orang yang semula menjadi musuh itu ternyata setelah menjadi kannahu waliyun hamim. Akhirnya apa? Didatangi oleh seorang guru mulia, tersentuh hatinya, menangis setelah itu. Dan ternyata setelah itu putra-putrinya adalah menjadi murid beliau. Subhanallah. Jadi kita tidak perlu menyikapi sebuah kejahatan dengan kejahatan. Akan tapi hendaknya kita selalu berusaha untuk menyikapi adalah dengan kesadaran akal pikiran kita dipandu oleh syariat. Dipandu oleh syariat, akal dipandu oleh syariat. Maka apa yang kita lakukan dalam memberikan reaksi adalah sangat indah. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Adapun ini tadi yang kita ceritakan, bagaimana melawan hawa nafsu, bagaimana menahan amarah dan emosi, bagaimana agar kita bisa tetap lembut, itu hal-hal yang yulaqaha, tidak akan ada yang mendapatkan itu semua illa alladhina sabaru, kecuali orang yang terus berusaha untuk sabar. Jadi perlu berlatih, sabar itu berlatih. Kama annal ilma bitta'allumi fa innal hilma bittahallumi. Seperti halnya yang namanya ilmu itu dipelajari, maka hilm, sifat lembut, pemaaf, bersikap lemah lembut dengan sesama pun harus bittahallumi, dengan berusaha kita. Usaha. Jangan sampai ada di antara kita menyerah memang dari sononya begitu, ini orang nasib buruk, tidak mau berubah, ini tidak. Sekeras apapun watak dan sikapmu maka bisa berubah. Jika engkau faham terlebih dahulu penyakitmu, kemudian perlahan demi perlahan, berubah demi perlahan, terapi. Kalau ada orang yang marah, langsung ingat petuah-petuah dari Nabi. Saat inilah aku harus belajar. Ada orang membuat emosi kita. Ini aku harus belajar, Masya Allah. Gimana baik. Mungkin kita gagal sesaat. Terpancing emosi. Gagal. Saya tidak lulus hari ini. Terus diperangi. Sehingga di situ ada ilmu tarbiyatun nufus, ilmu tasawuf, untuk bagaimana kita mendidik hawa nafsu kita, untuk menundukkan hawa nafsu kita yang amarah bisu tadi, yang selalu mengajak kepada kebusukan. Wa may yulaqa illa dzu hadzin azim, maka sungguh tidak akan bisa mendapatkan sifat-sifat mulia tadi, al-hilmu, rifqu wal ana'atu. Tidak ada punya sifat lemah lembut, sabar, kecuali orang yang memang diberi oleh Allah satu karunia yang sangat agung, hadzun azim. Maka sifat itu pun adalah karunia agung dari Allah. Maka bersyukurlah yang telah diberi oleh Allah ada sifat-sifat lembut. Memang ada sifat lembut ini, ada sifat yang memang dipelajari. Memang ada orang dilahirkan memang begitu, ada. Memang ada orang dilahirkan begitu, jibillah. Sehingga namanya akhlak mulia itu ada, sebagian ulama mengatakan jibillah, jibilli. Maksudnya jibillah apa? Allah menciptakan sudah begitu. Biarpun tidak beriman pun ada. Kita menemukan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, tapi dia punya sifat sabar. Dimarahi sama seorang hanya Masya Allah, itu ada. Kalau dia masuk Islam, alangkah mulianya orang itu. Hanya kebaikan yang dilakukan di dunia tidak ada buahnya nanti di akhirat. Ada orang kafir, ada namanya dari Allah sudah menciptakan semacam itu, tapi ada orang yang berusaha melawan hawa nafsunya. Kesadarannya di saat mau marah dan emosi selalu dikontrol dengan akal dan syariat, ditahan, maka menjadi biasa dan biasa dan biasa, maka muncullah orang yang sifatnya lemah lembut.
Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh orang yang bisa bersabar atas segala sesuatu yang menimpa kepadanya, lalu dia akan memberikan reaksi yang baik, bukan reaksi yang buruk. Sabar, ghafar, dan melapangkan hati. Dia tidak mendendam, tidak membalas dengan kebaikan. Dzalika min azmil umur, adalah suatu perkara yang amat berat, tidak mudah, tidak gampang. Tidak semua orang bisa melakukannya kecuali harus belajar. Makanya untuk bisa belajar, sadar dulu dong bahwasanya sifat ini adalah mulia, sifat ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan ini sifat yang sangat baik. Hadis yang pertama, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilm wal ana'atu. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas paman Nabi. Qala, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW suatu ketika Nabi berkata kepada Ashaj Abdul Qais, kepada Ashaj Abdul Qais beliau berkata, inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah. Di dalam dirimu wahai Ashaj, kamu punya satu sifat yang asli. Ini hujjahnya sebagian para ahli tarbiyah, bahasanya akhlak itu ada yang namanya jibillah, memang dari dalam dirinya sudah ada sifat kemuliaan. Di dalam dirimu itu ada satu sifat, yuhibbuhumullahu, yang Allah sangat mencintainya. Al-hilmu wal ana'atu, itu sifat al-hilmu, al-hilm, sifat sabar tadi, wal ana'atu yang kita sampaikan, tidak akan gampang memberikan reaksi kecuali dipikir dulu. Kisahnya Ashad itu adalah datang dari satu suku, datang kepada Nabi SAW, dan dia adalah orang yang memang ngerti bagaimana berurusan dengan orang, sehingga ngerti ini kan bertamu kepada Nabi, dan dia belum orang yang beriman, jadi datang kepada Nabi dengan baju yang bagus, minyak wangi dan sebagainya, datang kepada Nabi. Jadi biarpun berurusan dengan orang yang berbeda, dia dengan cara yang bagus. Setelah ngomong dengan Nabi, dia berusaha untuk mendengar dia. Lalu Nabi mendudukkan dia dan didekatkan dia. Dalam satu riwayat, faqarrabahu, Nabi mendekatkan Nabi SAW, ajlasahu ila jambihi, dan Nabi mendudukkan di sampingnya, di tempat yang sangat dekat. Kemudian Nabi bertanya kepada Ashaj, ya Ashaj, dengan kalimat yang baik. Rupanya Ashad ini adalah orang yang biasa dengan kalimat yang baik, kalimat yang lembut. Ternyata mendengar kalimat dari Nabi yang lembut, bahkan kalau seandainya kalimat kasar pun mungkin tidak ada reaksi yang jelek dari Ashad. Ternyata Nabi melebihi daripada kelembutan Ashad. Perilaku Nabi ternyata di saat Ashad datang dengan cara berdandan yang bagus, ternyata Nabi menyambut itu semuanya dengan lebih bagus lagi. Jatuh hati dia. Dan Nabi mengajak Ashad, engkau datang kepadaku, aku sambut dengan baik dan aku senang dengan kedatanganmu. Dan apakah kamu setelah ini mau untuk berbaiat kepadaku? Lalu engkau ajak kaummu untuk berbaiat kepadaku, untuk mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lihat sifat lembut yang ada pada Ashad ketemu dengan kelembutan Nabi SAW. Langsung tiba-tiba berkata, aku berbaiat kepadamu untuk diriku sendiri. Kemudian setelah itu, ya Rasulullah, aku ingin engkau mengirim orang-orang yang bisa membawa kaumku kepada kebaikan. Lihat, melihat sikapnya yang mudah nerima itu, Nabi mengatakan apa tadi? Sadaqta, benar apa yang kau katakan. Aku akan membaiat dirimu, setelah itu aku akan kirim orang-orang yang bakal menemanimu untuk menyeru kepada kaummu. Lalu Nabi menyanjung, ya Shaj, inna fika khaslataini, di dalam dirimu ada dua sifat, yuhibbuhumullahu, yang Allah sangat cinta kepadamu, yaitu al-ana'atu wal hilmu. Kamu orangnya lembut kalem, tidak gampang emosi, tidak mudah reaksi, tidak marah, sehingga diskusi indah dengan Nabi SAW, mudah sampai kepada tujuan. Dan ini adalah terang yang luar biasa, dan termasuk orang-orang, na'udzubillah, ini orang-orang di luar ini, dan banyak di antara orang-orang yang ini punya kesesatan yang luar biasa, dari kaum-kaum yang akidahnya ngaco pun juga mengambil sifat ini.
Sehingga banyak orang-orang kita tuh ke bawah gara-gara silaturahminya, dia datang dia dengan kebaikan, Masya Allah, bisa diajak kumpul di tempatnya, nggak bisa nolak. Pada dasarnya itu sifat yang baik. Ayo, iya, ke bawah. Ini musibah juga jika tidak dibarengin dengan syariat tadi. Sehingga tiba-tiba berkumpul dengan satu kelompok mencaci maki Islam. Padahal dia adalah orang yang sangat baik. Ada orang yang nggak bisaan, itu ya kan? Ada orang nggak bisaan. Nah, nggak bisaan sebenarnya adalah pada dasarnya sifat yang baik. Hanya perlu dikontrol oleh syariat. Hanya perlu dikontrol oleh akalnya. Jadi orang nggak bisa kalau diajak, ya nggak enakan sama orang. Ya Allah, nggak enak, nggak enak, nggak enak, nggak enak. Tapi ini bisa berbahaya. Lihat, di saat didekati oleh orang-orang yang tidak baik, maka memanfaatkan sifat yang ada di dalam dirinya, ana'ah wal hilm, ini akan ke bawah. Sehingga ana'ah wal hilm ini adalah satu sifat mulia yang Allah titipkan pada seorang hamba. Tinggal bagaimana nanti disesuaikan dengan syariat. Jangan sampai sifat ana'ahnya ini adalah tidak sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hilmu wal ana'atu. Kemudian dalam hadis lain, al-hilmu wal ana'atu. Tadi sudah kita jelaskan hilm wal ana'at. Hilm, sabar, tidak melakukan sesuatu kecuali dipikirkan dulu. Kalau yang namanya ana'ah, tidak memberikan reaksi kepada sesuatu kecuali dia merenungkan dulu. Kurang lebih soalnya ana'ah wal hilm wal rifiq. Kurang lebihnya. Hadis yang kedua adalah an Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha rafiq. Allah adalah maha lembut, sangat lemah lembut kepada hambanya. Yuhibbur rifqa, dan senang kelembutan, fil amri, dalam segala hal, kullihi, semuanya. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allah itu sangat lembut dengan hambanya. Kalau ada hamba bermaksiat, tidak langsung dihukum oleh Allah. Diberi kesempatan, ayo tobat dulu. Ayo tobat dulu. Bahkan diseru setiap malam, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Mana yang minta ampun kepada aku ampun. Bahkan Allah menamakan diri beliau Al-Ghafur, yang maha pemaaf. Al-Afu, yang maha pemaaf. At-Tawwab, maha pemaaf. Ini. Yuhibbur rifq, maka senang dengan kelembutan. Fil amri kulli, dalam segala hal. Ini. Dalam segala hal kelembutan. Maka kita perlu belajar ini dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran. Kita tetap perlu kelembutan. Kekerasan tidak membawa kebaikan. Kekerasan akan mematahkan semangat orang untuk bisa berbuat baik. Tidak ada baiknya dalam kekerasan. Sehingga manhaj dakwah Nabi adalah lembut. Dan itulah akhlak tadi namanya, akhlak yang mulia ini. Kelembutan itu adalah akhlak. Kelembutan adalah akhlak yang mulia. Sehingga kebenaran yang namanya agama adalah hak. Hukum adalah antara halal haram, sudah. Ini halal haram. Kebenaran. Akan tapi ketahuilah, kebenaran itu semuanya baru akan bisa sampai kepada umat ini karena Nabi telah membungkusnya dengan akhlak yang mulia. Termasuk di antara adalah hilmnya Nabi, ana'ah Nabi, rifiqnya Nabi, linnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Hadis selanjutnya adalah wa anha, dan diriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah, qala innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah maha lemah lembut. Allah maha lembut, senang dengan kelembutan dari hambanya. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'anfi. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Al-'unf, Allah akan memberikan kebaikan dengan jalan kelembutan itu, tidak diberikan dengan jalan kekerasan. Artinya apa? Allah telah memberikan kebaikan, tidak mendatangkan kebaikan dengan cara kelembutan sangat jauh lebih banyak daripada kebaikan yang Allah berikan melalui jalan kekerasan. Ambillah manhaj ini, lihat. Dalam segala hal kita harus lembut. Maka jangan emosi, dalam berdakwah pun tidak perlu emosi. Wah, ini orang gimana ini? Tidak. Mulai dulu dengan kelembutan. Adapun amar ma'ruf nahi mungkar yang fal ghayyirhu bi yadihi, dengan tangannya itu sendiri, adalah setelah kita mendahulukan ar-rifiq. Harus mendahulukan kelembutan terlebih dahulu. Jangan serta-merta orang ketemu sekali sudah didamprat, dilabrak, dihabisin. Dari mana itu manhaj? Dia belum pernah mendengar kebaikan. Jangan mereka tambah lari dari kebaikan karena ulahmu itu. Kalau dia sudah kita ingatkan sekali, dua kali, tiga kali, mungkin kita sedikit keras. Mungkin ini adalah sebenarnya dalam kata Imam Ghazali, orang itu kan bermacam-macam. Ada orang yang kelas cerdas, yakfi bil isyarah. Ada orang yang dengan isyarat sudah paham. Ada orang yang ketika kedua adalah kelas manusia beneran, manusia biasa, adalah harus pakai omongan. Ada manusia kelas kerbau,
Jadi kalau tidak pek itu tidak sadar lah itu. Ini makanya. Tapi jangan langsung dianggap kerbau semuanya. Jadi anggap saja dia adalah orang yang cerdas, paham isyarat. Yang muskil agak paham isyarat. Isyarat kan isyarat, ada ramai di sini, tidak paham isyaratnya. Harus digebuk nanti anak-anak santri itu. Ini ada cukup dengan isyarat, cerdas. Maka tidak dengan isyarat, dengan omongan biasa. Kalau dengan omongan biasa nggak paham, dengan gebuk. Maksudnya apa? Kelasnya kelas kerbau. Ya, kalau begitu, bukan harus digebuki, maknanya apa? Lah kamu harus punya cara yang berbeda. Kalau pakai isyarat tetap nggak paham. Di isyarat juga tetap nggak paham, maka tidak nyampe. Maka di sana ada lagi judul besar dalam dakwah adalah bil hikmah. Hikmah itu adalah sesuai dengan porsinya. Bukan terlalu keras, bukan terlalu lembut, bukan lembut-lembut terus, bukan kan. Nah, hikmah itu pas dosisnya. Sehingga anak yang mendengarnya masuk, ya akan mau. Orang yang mendengarkan ya mau. Ini hikmah. Nabi diajari hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmati. Baru setelah hikmah wal mau'izatil hasanati. Setelah itu wajadilhum billati hasan. Ada urutannya semacam itu. Allah memberikan jalan kebaikan melalui ar-rifq, kelemah lembutan sangat banyak. Tidak seperti kekerasan. Wa ma la yu'ta 'ala ma siwahu. Yu'ti 'ala rifqi wa yu'ti wa la yu'ti 'ala ma siwahu. Dan Allah tidak memberikan kebaikan banyak seperti Allah memberikan kebaikan melalui kelemah lembutan. Artinya bisa kita katakan apa? Pintu kebaikan, pembuka kebaikan adalah dengan kelembutan. Sudah, ini ambil kunci. Dalam segalanya hal, berurusan dengan apapun dan siapapun dengan kelembutan. Lembut dengan kelembutan. Sifat mulia, sifat akhlak yang mulia. Wa anha, dan juga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qala, beliau berkata, innar rifqa, kelemah lembutan itu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Rawahu Muslim. Yang namanya sifat lemah lembut itu tidak akan berada pada sesuatu kecuali menjadi indah. Orang punya sifat lembut, sehingga bisa saja kita sudah tidak berpikir tentang fisiknya lagi karena kelembutan perilakunya tadi. Tapi begitu sebelah cantik atau ganteng, tapi waduh kasarnya mulutnya, tidak kelihatan lagi itu kegantengan, tidak kelihatan cantik lagi. Maka lihat, marifik ma kana rifq la yakunu fi syai', tidak ada dalam segala sesuatu illa zanah, kecuali akan memperindah, menjadi penghias segala sesuatu tersebut. Wa manuzi'a min syai'in illa syanah, tidak dicabut dari segala sesuatu kecuali menjadikan segala sesuatu itu menjadi tidak indah. Ini yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa menahan emosi kita, sehingga dalam berurusan dengan sesama pun kita selalu mendahulukan kelemah lembutan akhlak yang mulia, sehingga dengan begitu kebenaran mudah kita hantarkan kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita, dari anak, kerabat, saudara, sahabat, dan masyarakat semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, soal kajian kami haturkan kepada kita semua Buya Yahya atas kajiannya, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat, para pendengar,